Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roberto Carlos Heri Orlando, NIM 2024-10-10-2007 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas latihan soal analisa algoritma rekursif yang telah diberikan di kelas TM DAA kelas A. Jadi langsung saja kepada soal dan jawaban. Nah, di sini ada dua soal yang harus kita kerjain. Ada soal pertama dan di soal kedua, iya. Dan soal soal dua yang masing-masing ada di setiap soal ada poin A sampai poin G yang harus kita jawab. Yang pertama yaitu di soal pertama itu di poin A, buatlah algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29, dan sampai seterusnya, di mana suku ke N didapat dari suku N-1 ditambah 2N. Sehingga U5 didapat dari U4 ditambah 2 kali 5, nilai U1 ditentukan adalah 1. Baik, di sini saya membuat algoritmanya itu menggunakan Python, yaitu pertama kita menggunakan fungsi definisi rekursif dalam ini n. Terus di sini adalah if n sama dengan 1, maka akan return 1. Jika tidak, akan mereturn rekursif n-1 plus 2 kali n. Dan di sini inputannya adalah A sama dengan integer input dan masukkan suku ke n. Nah, nanti di sini akan muncul ke print, tinggal masukin n-nya yang kita inginkan berapa, terus akan terprint rekursif A-nya itu tadi dengan inputan A. Lalu di sini buatlah pohon rekursif untuk U5. Jadi sesuai dengan yang kita buat tadi ini, rekur n-1 plus 2 kali n. Dan di sini pertama itu ada rekursif 1, rekursif 2 dengan rekursif 1 plus 2 kali 5, dan rekursif 3 sama dengan rekursif 2 ditambah 2 kali 5. Terus ada rekursif 4 yang isinya rekursif 3 ditambah 2 kali 5. Dan rekursif 5 sama dengan rekur 4, 2 kali 5. Nah, ini kan yang depending. Nah, setelah n-nya itu sama dengan 1, karena di sini n-nya sama dengan 1, maka akan dieksekusi. Nah, dieksekusi kan ini rekursif kan rekursif 1 sama dengan 1, terus rekursif 2 sama dengan rekursif 1 ditambah 2 kali 2. Yaitu rekursif 1-nya masuk sama dengan 1 ditambah 2 kali 2 sama dengan 4 menghasilkan 5. Rekursif 3 adalah rekursif 2 ditambah 2 kali 3 yaitu 5 tambah 6 sama dengan 11. Dan rekursif 4 sama dengan rekursif 3 ditambah 2 kali 4 dan menghasilkan 11 tambah 8 itu 19. Dan di rekursif kelima ada rekursif 4 tambah 2 kali 5 sama dengan 19 tambah 10 sama dengan 29. Nah, di sini dieksekusi rekursif 5-nya adalah 29. Nah, kita lihat di soal benar. U1, U2, U3, U4, dan U5. Jadi benar ya. Terus tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Jadi di sini metrik inputnya itu adalah, kenapa saya tulis integer bilangan asli sini, karena ini bilangan inputnya adalah A sama dengan integer input masukkan suku ke N. Jadi suku ke N ini yang di dalam kurung ini kita ibaratkan adalah bilangan asli, karena itu kan nanti bilangan sesuai yang kita inputkan. Oke, terus tentukan basic operation-nya. Nah, basic operation-nya di sini adalah if n sama dengan 1. Nah, ini if n sama dengan 1. Terus jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation-nya bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Untuk n tetap, jumlah node di pohon rekursifnya akan selalu tetap, sehingga tidak memerlukan worst case, base case, maupun average case untuk menyelesaikannya. Terus di poin F, jika banyak eksekusi basic operation untuk input berukuran n, dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Nah, di sini kita menggunakan rumus recurrence
recurrence relation, yaitu Cn sama dengan 1 plus C dalam kurung N-1 yang menghasilkan C1 sama dengan 1. Oke, di poin G adalah cari persamaan langsung Cn-nya. Sini saya menggunakan backward substitution, yaitu Cn ya tadi di rumus Cn dimasukkan lagi, terus Cn sama dengan 1 plus Cn-2 plus 1 sama dengan 2C plus 2 plus C dalam kurung N-2. Cn sama dengan 2 plus C dalam kurung N-3 plus 1 kurung sama dengan 3 plus C N-3. Nah, terus ada Cn sama dengan 1 plus I plus C sama dengan dalam kurung A min I, jadi I-nya adalah 1,2 dan seterusnya. Jadi Cn sama dengan I plus C dalam kurung A min I adalah rumus pertama. Sedangkan Cn sama dengan I plus 1 adalah rumus kedua. Syarat C1 sama dengan C dalam kurung A min I atau 1 sama dengan I min A sehingga 1 sama dengan A min 1. Maaf, sehingga I sama dengan A min 1. Jadi Cn sama dengan I plus 1, Cn sama dengan A min 1 plus 1, mungkin Cn-nya sama dengan A. Oke, di soal kedua. Buatlah fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, 65, dan seterusnya, di mana suku ke N didapat dari 5 kali suku ke N min 1 dikurangi 6 suku U min 2, sehingga misal suku kelima didapat dari 5 dikali 19 dikurang 6 kali 5. Nilai suku 1 adalah 0 dan suku kedua adalah 1. Nah, di sini saya buat fungsi rekursifnya menggunakan pahitan lagi dengan def rekursif 2 dalam ini N, if N kurang atau sama dengan 2, maka akan terreturn N-1. Sedangkan jika tidak, return 5 dikali rekursif 2 N-1 dikurangi rekursif 2 N-2 kali 6. Di sini integer bilangan inputnya itu adalah B sama dengan integer input masukkan suku ke N dan akan terprint. Oke, di sini ada buatlah pohon rekursif untuk menghitung suku keempat. Jadi di sini sama kayak di soal yang pertama. Jadi ada rekursif 4 sama dengan 5 dikali rekursif 3 dikurangi rekursif 2 kali 6. Di sini rekursif 2 rekursif 2 rekursif 2 dalam kurung 3 yaitu 5 kali rekursif 2 kurangi rekursif 1 kali 6. Dengan rekursif 2 sama dengan 1 dan rekursif 1 adalah 0. Karena kenapa di sini? Karena kan di sini ketika rekursifnya jika if bilangan inputnya kita itu kurang dari 2 atau sama dengan 2 akan terreturn N-1. Sedangkan di sini akan dieksekusi ketika rekursifnya ini sama dengan 0 dan sama dengan 2, sama dengan 1 dan sama dengan rekursif 2 ini akan kan tereksekusi. Nah, tereksekusinya itu yang rekursif 3-nya ini adalah 5 kali rekursif 2 dikurangi rekursif 1 dikali 6. Sehingga 5 kali 1 dikurang 0 kali 6 sama dengan 5. Dan rekursif 2, rekursif 2, 4 sama dengan 5 kali rekursif 3 kurang rekursif 2 kali 6 sama dengan 5 kali 5 dikurangi 1 kali 6 sama dengan 19. Jadi untuk suku keempatnya itu adalah 19, tidak 1, 2, 3, 4, 19. Jadi benar ya. Jadi di poin C ini tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Sama dengan tadi metrik inputnya adalah bilangan asli integer ya ini. Integer sama dengan bilangan aslinya ini. Jadi sesuai dengan apa yang kita inputkan. Terus tentukan basic operation-nya adalah ini. If jika N kurang atau sama dengan 2. Jadi jika N-nya itu sama dengan 2 akan ya udah ternyata itu basic operation-nya atau kurang dari 2. Terus di poin E, jelaskan apakah untuk input yang berukuran sama banyaknya eksekusi basic operation-nya bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Nah,
untuk n tetap, jumlah node di position rekursifnya akan selalu sama, sehingga tidak memerlukan worst case, best case, maupun average case. Terus di poin F, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Dan rumusnya adalah, sini ada rumus recurrence relation-nya adalah Cn sama dengan 1 plus Cn-1 plus Cn-2 hingga 1 sama dengan 1. Ini C1 ya, dengan 1. Terus di sini carilah persamaan langsung Cn. Dia menggunakan second order linear homogeneous RR with constant convention. Rumus Cn sama dengan kurangi 5 kali C n-1 plus 6 kali C n-2 sama dengan 0. Terus persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat R pangkat 2 kurangi 5R plus 6 sama dengan 0. R kurang 2 dalam kurung R kurang R min 2 dalam tutup kurung dan R min 3 tutup kurung sama dengan 0. Jadi R1-nya sama dengan 2 dan R2-nya sama dengan 3. R memiliki dua nilai real dan berbeda, sehingga rumusnya langsung terbentuk. Jadi Cn sama dengan A Rn1 tambah B Rn2. Sehingga Cn-nya sama dengan A2 pangkat N dan plus B3 pangkat N. Dengan memasukkan initial conditional, yaitu C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 1. Sini 0 sama dengan 2A plus 3B untuk persamaan 1 menghasilkan A sama dengan 3, sama dengan min 3 per 2B. Yang dengan nilainya 1 sama dengan 4A plus 9B dengan persamaan 2. Maka akan disubstitusikan ke persamaan 2. Yaitu 1 sama dengan 4. A-nya karena kita di sini sudah menemukan min 3 per 2B, maka di sini 4 dalam kurung min 3 per 2B ditambah 9B. Maka hasilnya adalah 1 sama dengan min 6B tambah 9B. 1 sama dengan 3B, B sama dengan sepertiga. Mencari nilai A-nya. A sama dengan min 3 per 2 dikali sepertiga, A sama dengan min setengah. Ditemukan bahwa Cn sama dengan A Rn1 plus BRN2, Cn-nya sama dengan setengah, min setengah kali 2N plus sepertiga 3N. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Roberto Carlos Hari Orlando, NIM 2024 10 10 2007, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.